Saat ini Anda sedang mendengarkan audiobook saya Widi Yuritama Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saya Widi Yuritama Putra. Hari ini saya ingin sedikit sharing dengan Anda tentang delete. Delete atau hapus. Kita semenjak lahir hingga hari ini banyak sekali menerima kata-kata negatif. Banyak sekali menerima kata-kata yang berupa hinaan, yang berupa hal yang negatif lainnya. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kata negatif dan kata-kata positif yang kita terima setiap harinya, maka akan lebih banyak kata negatif yang kita terima. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan dengan kata-kata negatif tersebut? Jawabannya adalah delete. Ya, kita harus menghapusnya. Apakah kata-kata itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Sangat dan sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Penelitian menunjukkan bahwasannya ada satu nasi yang dimasak dalam waktu bersamaan, kemudian dibagi menjadi dua, dipisahkan, ditaruh ke dalam dua plastik yang berbeda. Kemudian satu plastik diisi dengan tulisan kata-kata negatif, plastik lainnya dikelilingi dengan kata-kata tulisan positif. Apa yang terjadi? Ternyata plastik yang dikelilingi oleh tulisan kata-kata positif lebih lama basinya, sedangkan yang diisi dengan kata-kata negatif lebih cepat basinya. Air pun demikian. Air ketika dia dibacakan Al-Fatihah, maka molekul-molekul air berubah menjadi kristal. Bahkan kalau Anda tahu, penduduk Kepulauan Solomon ketika mereka ingin menebang sebuah kayu, mereka tidak memerlukan golok, mereka tidak memerlukan gergaji, mereka tidak memerlukan kampak. Apa yang mereka lakukan? Mereka cukup mengelilingi pohon tersebut, kemudian meneriakkan kata-kata negatif. Kamu bodoh, kamu jelek, kamu pecundang, kamu orang gagal. Dan apa yang terjadi? Perlahan kayu itu dengan sendirinya dia akan layu dan akhirnya tumbang dengan sendirinya. Benar-benar mati saja merespon kata-kata negatif dan positif, apalagi manusia. Ketika kita selalu dikatakannya tidak bisa, jangan, dan lain-lain, maka apa yang terjadi? Kita akan merasa tidak bisa, kita akan merasa tidak mampu, kita tidak akan melakukan satu hal. Lalu apa yang kita lakukan? Delete kata-kata itu. Sebenarnya kata-kata itu begitu mengaruhi kehidupan kita. Impian kita itu terpengaruh dengan kata-kata tersebut. Banyak dari orang-orang mengeluh, saya kan hanya anak orang miskin, saya hanya anak desa, pendidikan saya hanya SMP, apa bisa saya meraih impian tersebut? Banyak sekali orang-orang yang mengatakan demikian. Sesungguhnya mereka sebenarnya membuat batasan kepada dirinya sendiri. Mereka membuat batasan kepada kemampuan mereka sendiri. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna ya? Bukankah kita adalah makhluk pilihan? Di antara 300.000 lebih sperma, kita lah yang menjadi manusia. Bukankah itu sudah membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik? Kalau kenapa kita ragu dengan semua halangan, semua keterbatasan? Sesungguhnya keterbatasan diciptakan Tuhan bukan untuk membatasi kita terhadap impian kita. Batasan diciptakan Tuhan adalah untuk membuat kita merasakan keajaiban-keajaibannya. Pola pikir seperti ini yang harus kita rubah. Jadi jeretlah kata-kata negatif itu dari dalam diri kita. Jeretlah kata-kata itu dan gantilah dengan kata-kata positif. Kamu anak orang miskin. Ya, saya anak orang miskin hari ini, tetapi saya sedikit orang kaya. Pendidikan kamu hanya SMP, mana bisa jadi seorang guru? Ya, pendidikan saya hanya SMP, tapi saya bisa belajar di tempat lain. Saya bisa belajar dengan lebih baik lagi, dan saya akan jadi guru. Saya sendiri tidak punya ijazah,
Bahkan saya lupa ijazah saya ada di mana sekarang. Mulai dari SD, SMP, SMA, saya sudah lupa menaruh ijazah itu di mana. Tetapi saya bisa menjadi seorang guru. Kenapa? Tentu bertanya-tanya. Saya kebetulan ngajar di sebuah MA, Madrasah Aliyah setingkat SMA gitu ya. Itu banyak yang bertanya, apakah saya itu sarjana S1? Saya katakan bukan. Bahkan sudah 3 tahun lebih mungkin ya, saya tidak pernah melihat ijazah saya sendiri. Lalu apa yang bisa membuat saya bisa menjadi seorang guru, bisa membuat saya ngajar? Bahkan saya berbicara di depan para ustadz, di depan para dosen juga pernah. Apa yang membuat seperti itu? Karena saya terus belajar, saya tidak membatasi diri saya. Walaupun saya tidak punya ijazah, tapi saya masih bisa mengajar orang lain. Saya masih bisa berbagi ilmu saya. Saya belajar di seminar-seminar, saya belajar dari para guru yang luar biasa. Maka dari itu saya bisa mengajarkan apa yang saya ketahui, yang guru-guru banyak yang tidak tahu, yang sarjana satu tidak tahu. Karena saya telah mendelete kata-kata negatif dalam diri saya. Saya telah mendelete bahwa saya tidak bisa, saya delete, saya tidak mampu, saya delete. Saya ganti dengan kata-kata positif. Kata-kata negatif itu akan menghalangi kita meraih impian kita. Kata-kata negatif itu akan membatasi kita terhadap impian kita. Janganlah kata-kata negatif itu. Delete. Ya, delete. Tanamkan itu dalam mindset Anda. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kekayaan, juga tidak lupa keimanan selalu menyertai Anda. Jalani hidup ini dengan baik, tanamkan kata-kata positif dalam diri kita. Karena perkataan kita adalah doa. Jadi pastikan Anda berdoa yang baik untuk diri Anda. Pastikan Anda berbicara hal yang baik tentang diri Anda. Saya Widiri Tama Putra. Salam dahsyat luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.